Tujuan love bombing itu tidak untuk mencintai, tetapi untuk mengontrol atau mengendalikan. Jadi memang diberikan dengan sangat taktis, sangat cepat, cintanya sangat banyak, dan saat itulah sudah terkontrol, sudah menang nih ibaratnya. Karena ini suatu yang sifatnya agresif, maka itulah kenapa mungkin lebih banyak dilakukan pelakunya oleh laki-laki. Karena secara sosial lebih acceptable apabila laki-laki yang mungkin akan melakukan move duluan. Nggak semua orang bisa kok jadi korban love bombing. Yang kena berarti adalah seorang yang memang rentan. Apa yang terjadi di otaknya? Terjadi peningkatan dopamin. Dopamin ini bikin orang jadi penasaran, dan ketika tadi dijanjikan dopamin tuh meningkat, ada momen di mana akhirnya kan orang ini mencabut semua affectionnya tersebut. Dopaminnya langsung turun, langsung crash. Maka korban akan merasa, aduh, aku sangat membutuhkan ini lagi. Itulah dia mulai mencari, dan pelakunya bisa jadi tidak memberikan. Sayangku, terima kasih ya udah hadir dalam hidupku. Aku bersyukur banget memiliki kamu dalam hidupku. Lu bikin dosa apa deh? Cepet Aku janji akan mencintai kamu seumur hidupku. Lu beli apa? Ya. Mau beli apa? Apa sih salahnya orang ini mengakui gitu kan, mengatakan berterima kasih. Bentar. Nih ya kawan-kawan, kalau Andras kayak gini tuh biasanya dia mau beli mainan baru, mau beli atau nggak baru aja bikin dosa ke gue. Enggak begitu. Ini orang gampang negatif thinking kayak gini nih ya. Enggak kok, nggak apa-apa. Kita tuh udah 9 tahun bersama. Iya, udah kelamaan ya. Udah kelamaan kalau kayak gini tuh udah basi. Tapi biasanya bukankah kalau awal-awal hubungan tuh ya kan senang tuh ketika mendengarkan kata-kata tuh ya, kata-kata mutiara yang aduh aku nggak pernah ngerasain seperti ini. Wah, kamu bikin aku nyaman banget. Itu bukannya bikin berbunga-bunga. Iya dulu. Ya kenapa sekarang setelah 9 tahun tiba-tiba menjadi efeknya nih nggak ada? Kan aneh. Harus pakai kata-kata apa lagi gitu. Aneh, udah lewat masanya. Dulu kalau kamu kayak gitu ke aku zaman SMA mungkin aku kena. Oh gitu. Kayak gitu. Sekarang lihat aku udah pegang yang beginian nih. Jompo guys. Udah jompo. Oke guys, ketemu lagi dalam podcast Ruang Tunggu. Di mana kita bukan cuma nunggu, tapi juga sekaligus belajar hal-hal yang baru dan mencari tahu. Ya. Episode 11 nih guys. Aduh, ya. Tuh, kan Gagal guys. Hilang kan? Gagal nih, padahal tuh lagi ada mainan Doraemon bagus guys padahal. Kan. Tapi ya, ini aku sering loh dalam sehari-hari tuh ya, banyak keluhan nih dari pasien yang cerita bahwa, duh kenapa ya aku ngerasa kayaknya pasanganku nggak sayang lagi sama aku. Udah nggak hangat lagi, udah nggak lovey-dovey lagi. Gak cuma klien-klien kamu doang sih, teman-teman aku juga kebanyakan yang cewek-cewek kayak gitu. Kok pacar aku udah nggak sayang lagi ya sama aku. Ya guys, buat yang pernah merasa kayak gitu, bener guys, pasangan kalian sudah nggak sayang lagi sama kalian. Kok kayak gitu? Bukan, enggak. Mungkin emang udah nggak seperti dulu aja cintanya kan. Tapi mereka masih sayang, cuma udah berbeda aja. Oh, begitu. Jangan kayak gituin, jangan dipanas-panasin. Nanti Overthinking nanti mereka. Ya. Lihat nih, kata dokter nih. Overthinking mereka. Perihal nggak dibawain bunga aja bisa jadi masalah. Bener tuh guys. Oke, gimana aku jadi topik kita hari ini aja ya? Oke, boleh. Tentang apa nih? Aku tahu nih, tema-tema yang selagi rame itu adalah love bombing dan honeymoon period. Perbedaannya apa? Itu juga sebenarnya yang jadi penilaian aku sih. Oke. Bagaimana kita coba lihat apakah benar para pemirsa mempertanyakan hal tersebut? Dan kenapa selalu terjadi di pria? Amar langsung kayak, Gimana nih para pria? Langsung, duh, kok jadi kita? Gitu. Oke, kita coba cek ya. Berarti kita melihat ke rambutan. Yang belum musim lagi. ya guys, Ya, rambutan, ruang diskusi dan bertukar tanya. Sementara rambutan diwakili oleh Bubbles. Bubbles Boba. Bentar gue taruh dulu dah ini. Jompo kit dulu. Nah ini nih, ada nih rambutan. Kalau kalian yang mau, sekali lagi ya, kalau kalian yang mau pertanyaannya dimasukin ke bowl of rambutan yang bubbles ini, itu bisa langsung aja ditanyain di kolom deskripsi di bawah. Ada link, bisa langsung diklik, langsung ditanyakan aja di situ. Atau di comment section saja ya. Dan kebetulan tema pertanyaan hari ini adalah tentang love bombing dan honeymoon periods. Oke. Pertanyaan pertama dulu nih. Dari mana nih? Dari yang aku dulu. Halo Dokter Andreas.
Dan Kak Sora, aku lagi ada di fase hubungan yang awalnya super indah. Kita hampir gak pernah bertengkar, sering pergi bareng, dan dia selalu perhatian. Rasanya kayak semua sempurna. Tapi setelah beberapa waktu, kok suasananya mulai berubah ya? Ada jarak yang muncul dan gak seromantis dulu lagi. Apakah memang semua hubungan pasti begini? Atau gimana ya? Dokter, sebagai pasangan yang sudah menikah, bagaimana caranya saya bisa mempertahankan cinta yang udah ada biar tetap sama? Susah sih. Nggak, nanti kita bahas ya. Bisa kok. Oke, ini juga nih, ini nyambung ya, biar sekalian ya. Iya, biar Dok, sekalian. belakangan ini saya merasa senang banget dalam hubungan. Dia selalu perhatian, sering bilang sayang, dan rasanya semuanya sempurna. Wih, biasanya kalimatnya nggak enak nih berikutnya nih. Tapi, setelah beberapa minggu sikapnya jadi agak dingin dan kurang perhatian. Apakah saya kena love bombing, Dok? Baiklah, mari kita bahas dua fenomena ini. Ini love bombing istilah termasuk baru ya? Kayaknya Baru waktu banget, zaman baru dulu banget. aku SMA tuh nggak ada gitu love bombing. Baru atau sebenarnya udah ada dari dulu, cuman baru ada aja penamaannya. Oke, kapan kamu mendengarkan istilah love bombing pertama kali? Aku dengerin tuh dari dulu ada kenalanku bilang, aduh ini mantan pasanganku itu sayang banget sama aku dan lain-lain. Tapi seiring jalannya waktu, dia beliin bunga, beliin hadiah dan lain-lain. Segalanya lah dipenuhi keinginannya. Seiring berjalannya waktu, ketika temenkunya udah clingy banget, si orang ini menjauh. Jadinya kayak ya udah jadi sibuk sendiri, jadi menjauh gitu. Terus jadi nggak available. Padahal dulu available banget, setiap saat ada. Terus tahu-tahu nggak available. Terus pas teman akunya minta putus, minta udahlah nggak usah lagi aja gitu. Balik lagi tuh, on repeat lagi. Ketua memberikan kesempatan. Iya, memberikan lagi gitu. Jadi kayak, jangan dong nih, gitu. Langsung tuh dikeluarin lagi tuh senjata-senjatanya. Jadi kayak, ini love bombing nih, aku di love bombing. Dia langsung mulai menyadari kalau misalnya diri dia itu di love bombing. Terus aku baru ngeh kalau misalnya, oh itu tuh ada ya istilahnya namanya love bombing. Itu baru-baru udah sekitar 2 tahun, 3 tahun kemarin. Gitu. Baik. Jadi padahal ya fenomena itu kan mencintai berlebihan tuh sudah ada dari dulu. Cuma sekarang aja jadi ada namanya dan kita jadi lebih familiar dengan itu. Iya. Mungkin kita samakan dulu ya definisinya nih, apa sih love bombing itu. Aku keingetnya gini, dulu tuh kan sering ada bilang showering with love. Jadi kita kayak menyirami orang dengan cinta. Nah, beda ya kan, kalau showering itu kan pelan-pelan tuh lembut gitu. Nah, kalau love bombing berarti seperti ibaratnya ini kayak perang nih. Tiba-tiba datang sekumpulan kapal, dua orang memberikan banyak bom. Kebetulan bomnya dalam bentuk cinta. Nah, ciri khasnya adalah ketika ngebom suatu daerah, itu kan berarti akan banyak sekali, tapi setelah itu kosong. Nah, dan kota yang dibom itu akan menjadi tidak berdaya. Nah, love bombing itu mirip-mirip kayak gitu, guys. Jadi, dimulai dengan ada seorang calon korban yang tampaknya ini lagi lengah. Tiba-tiba datanglah pesawat memberikan semua cinta yang ada. Nah, inilah ketika seseorang itu memberikan perhatian, hadiah, pujian, kata-kata manis yang berlebihan. Dan membuat orangnya ini nih, korbannya ini, menjadi tidak berdaya karena diberikan begitu banyak perhatian. Nah, problemnya adalah namanya ngebom nih, berarti kan ada amunisi itu ada batasannya. Akhirnya setelah misalnya dilakukan selama beberapa minggu, ya paling lama mungkin sebulan atau 2 bulan itu tiba-tiba udah habis. Akhirnya mulai tuh dicabut. Yang tadi tuh yang bilang kok jadi lebih dingin. Iya sih. Problemnya adalah setelah itu korban akan menjadi craving atau jadi pengen banget untuk mendapatkan itu lagi. Iya. Gitu. Nah, itulah love bombing itu seperti gitu. Jadi tujuan dari love bombing ini tuh apa sih? Pertanyaan yang bagus. Tujuan love bombing itu tidak untuk mencintai, tetapi untuk mengontrol atau mengendalikan. Oke? Jadi memang diberikan dengan sangat taktis, sangat cepat, cintanya sangat banyak, dan itulah dengan kata-kata janji-janji manis yang, aku nggak pernah merasakan seperti ini sebelumnya. Kamu tuh beda dari yang lainnya. Nah, kata-kata buaya ini membuat itu jadi ngerasa, akhirnya aku menemukan orang yang kucintai. Dan saat itulah sudah terkontrol, sudah menang nih ibaratnya. Dan seperti sebuah daerah kalau sudah dikontrol, akhirnya nanti effortnya berkurang. Buat apa memberikan amunisi banyak-banyak di itu kan sudah dikuasai. Bener nggak sih pelaku love bomber ini, si love bomber ini itu lebih banyak pria dibanding wanita? Susah ya guys ya. Sebenarnya
Love bombing itu mungkin bisa terjadi pada siapapun. Jadi pelakunya bisa laki-laki, bisa perempuan, korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi karena ini suatu yang sifatnya agresif, oke, maka itulah kenapa mungkin lebih banyak dilakukan pelakunya oleh laki-laki. Karena secara sosial lebih acceptable apabila laki-laki yang mungkin akan melakukan move duluan, yang mungkin akan memberikan hadiah, yang mungkin akan memberikan kata-kata pujian, begitu. Tapi sebenarnya bisa pelakunya yang manapun. Aku pernah mendengarkan kok bahwa pasien laki-laki yang mendapatkan love bombing dari perempuan tuh ya sama dengan kata-kata indah, dengan jangan tinggalin Perhatian aku ya. gitu bla bla bla. Tapi terus habis itu malah dia yang pergi sendiri, begitu. Oh, I see. Terus jadinya ciri-ciri love bomber tuh gimana sih? Oke. Aku bakal Ciri-cirinya bilangnya love bomber ya love sekarang. bomber ya. Karena Jadi pelaku. ya sebagai pelaku, ciri-cirinya adalah pasti nih dia akan memberikan kata-kata ya. Kata-katanya itu biasa mencolok banget dengan kata-kata yang bombastis. Kayak Lalu- tadi kamu pertama Terima ya. kasih ya udah hadir dalam hidupku. Aku bersyukur banget memiliki kamu dalam hidupku. Sebel banget. Oke, lalu Sebel. dengan cepat dan intensitas yang tinggi dan itu biasanya terjadi di awal-awal hubungan. Begitu. Jadi baru kenal tapi baru udah menjanjikan segala macam, mau menikahi dan lain-lain. Aku nggak pernah merasakan seperti gini. Dan ini kata-kata ini nih akan menjadi sangat mengena bagi korban-korban tertentu. Kata-kata buaya. Iya. Bisa nggak sih kalau misalnya ini orang-orang tuh cerita menjual kisah sedih gitu? Bisa juga ya kali ya. Bisa nggak sih kayak? Bisa. Nah, karena gini kan kembali tujuannya adalah untuk mengontrol. Jadi kalaupun misalnya dia menjual kisah sedih, setelah itu ketika dapat respon, dia akan membalikan dengan cinta. Makasih ya, cuma kamu yang dengerin aku cuma bisa cerita sama kamu doang. Yang lain gak ada yang mau dengerin aku. Gitu. Buaya. Jadi emang kita tuh harus curiga ya sama orang-orang yang kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak gitu, ketika kita nih dapat perilaku seperti itu dari para love bomber gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi di otak kita? Oke. Jadi kenapa sih ini efektif begitu kan Iya. ya? Dan ini karena memang Karena kan, oke ya, jujur saja gitu ya, pasti ketika kita jatuh cinta, kita tuh kapasitas otaknya tuh turun drastis gitu. Kayak aku kan kadang-kadang tuh kayak ya jujur saja ya di sini semuanya mengakui lah ketika lu jatuh cinta, kita semua sedikit Bodoh. gitu. IQ-nya turun 20. ada lagunya tuh cinta ini Yang mana? kadang-kadang tak ada logika. Oh iya. Nadanya setuju. Janganlah cinta ini. Mohon maaf, saya penulis bukan penyanyi. Ya. Mohon maaf, penyanyi aslinya. Nah, ya itu kata menurut aku tuh kayak kita tuh kayak agak sedikit dong gitu kalau misalnya lagi jatuh cinta gitu. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya yang terjadi di otak? Kadang-kadang tuh jadinya nggak masuk gitu ke logika. Oke. Jadi begini, kalau berarti diperhatikan ya, nggak semua orang bisa kok jadi korban love bombing. Jadi nih, kalau misalnya tiba-tiba ya kamu didekati orang, dijanjikan segala macam, belum tentu loh kamu bakal terbuka dengan itu. Aku juga sama kok, tiba-tiba ada orang yang bilang, sini kerja sama aku, kasih kamu uang sampai bermiliar-miliar dalam sebulan. Menarik, tetapi bentar dulu, kok mencurigakan. Iya, Seperti gitu kan. iya, Nah, iya, jadi iya. memang love bombing ini mungkin akan diserang ke semua orang, ya yang orang ini kenal, yang jadi calon korbannya, tetapi belum tentu semuanya bakal kena. Yang kena berarti adalah seorang yang memang rentan, vulnerable. Vulnerable dari mana? Bisa jadi dia baru saja ditinggalkan, mungkin dia pernah kecewa, atau mungkin tadi dia merasakan kekosongan, dan kebetulan ada orang yang bisa menjanjikan untuk mengisi kekosongan tersebut. Orang yang Begitu. sebelumnya di toxic relationship juga bisa jadi ya. Bisa jadi banget, begitu. Nah, apa yang terjadi di otaknya? Terjadi peningkatan dopamin. Nah, itulah yang kan ada rasa penasaran. Di episode sebelumnya kayak kita berkali-kali ya bahas tentang bagaimana dopamin ini bikin orang jadi penasaran. Dan ketika tadi dijanjikan bahwa aku akan mencintai kamu seterusnya, nanti aku bakal menikahi kamu, bakal bla bla bla, dopamin tuh meningkat. Nah, dan ada momen di mana akhirnya kan orang ini mencabut semua affection-nya tersebut. Dopaminnya langsung turun, langsung crash. Maka korban akan merasa, aduh, aku sangat membutuhkan ini lagi. Itulah dia mulai mencari, begging, mungkin meminta. Dan pelakunya bisa jadi tidak memberikan. Oke. Lalu suatu saat, kayak tadi yang Sora cerita, tiba-tiba dia memberikan lagi. Ini bagi otak manusia kan kayak judi. Kita meminta sesuatu, mengusahakan sesuatu, kadang dapat, kadang enggak. Judi. Dan otak itu akan menjadi sangat craving, sangat menginginkan itu. Dia mencoba berkali-kali gimana cara supaya aku mendapatkan lagi.
Itulah kenapa siklusnya terus-terusan. Dia memberikan cinta, lalu dicabut, diberikan lagi, dicabut, diberikan lagi, dicabut. Sehingga menjadi korban, setiap hari tuh kayak jadi suatu judi. Gimana caranya supaya aku mendapatkan cinta dari orang ini? Terus cinta yang bener tuh kayak gimana? Seperti ini dong. Iya, kayak gimana? Coba explain. Gini ya, jadi kami menikah sudah ya 5 tahun ya. Udah cukup lama ya, Kelamaan. Udahan aja nih. Udah kelamaan, jangan dong. Belum. Masih ada beberapa buku yang mau keluar soalnya. Begini, jadi cinta yang wajar itu memang awal-awal tuh akan hangat, akan lovey-dovey, tapi setelah itu memang akan turun. Ya, cinta itu akan berubah. Itu sesuatu yang sangat wajar terjadi. Dan kalau diperhatikan kan waktu kita awal-awal pacaran, waktu awal menikah dengan sekarang ini, bisa dirasakan bahwa cinta kita tuh berubah. Tapi berubah itu bukan sesuatu yang buruk. Berubahnya itu menjadi kalau kita merasa mungkin lebih dewasa. Dari cinta yang remaja, yang pengen untuk saling memiliki, saling kayak monopoli satu sama lain. Ya, pengen ketemu tiap hari ya. Sampai sekarang bosen ketemu tiap hari. Betul sekali guys. Makanya saya senang banget waktu saya kerja, terus tiba-tiba dia ngikut kemari guys. Ketemu lagi sama dia. Nah, tapi momen-momen kayak itu yang membuat jadinya tuh cinta tuh lebih dewasa. Nah, makanya kita perlu bedakan dengan tadi Sora bilang tentang honeymoon period dalam suatu hubungan. Iya. Jadi, apa bedanya love bombing dengan honeymoon period kalau kayak gitu? Nah, kalau love bombing tadi kan gejala adalah semua itu terjadi dengan sangat cepat ya. Sedangkan kalau honeymoon period itu suatu periode di mana gampang ini itu momen-momen lagi indah-indahnya. Karena kita baru saja mengalami hal yang menyenangkan, kita merasa terhubung, kita merasa menemukan jawaban hidup kita, terus itu tuh jadi indah. Katanya gini, honeymoon period itu seolah-olah kayak kita menggunakan kacamata dengan lensa berwarna pink. Semuanya terlihat, wah, pink semua, manis semua. Pasangan kita numpahin air, ih kamu ceroboh gitu. Pasti pink dong. Gemes gitu. Misalnya lupa bunyi, aduh sorry aku ketinggalan, nggak apa-apa gitu. Semua tuh masih pink. Nah ini biasa terjadi sekitar, ya nggak bisa terlalu dipastikan, tapi rata-rata kita bisa kasih gambaran mungkin dalam 6 bulan sampai dengan 2 tahun hubungan. Entah itu pacaran ataupun pernikahan. Karena nanti seiring waktu, dopamin yang tadi naik itu lama-lama bakal turun. Nah, cuma bedanya pada love bombing itu cepat banget dia memberikan cinta dan cepat juga untuk mencabutnya. Sedangkan dalam honeymoon period ini makin lama makin turunnya tuh perlahan. Nah, beda dengan love bombing yang dianggap nggak bagus, honeymoon period ini sesuatu yang sangat wajar. Dan kalau dipikir-pikir, kayaknya memang hampir nggak mungkin ya bahwa kita udah menjalani hubungan sampai berpuluh-puluh tahun dan cintanya ini sama seperti waktu masa remaja. Karena aku bilang gini, anggaplah kita melihat kakek-kakek, nenek-nenek yang lagi di pantai gitu atau lagi jalan bareng, kita kadang masih bisa melihat mereka ini romantis, tapi romantis itu bukan yang kayak remaja, bukan yang ini yang cubit-cubitan kayak gitu. Kamu kan? gitu nggak kayak gitu ya? Aneh juga ya gitu, nenek gitu kan. Nah tapi mereka kita kan lihat bahwa mereka tetap romantis, tetap kayak saling menjaga, ada gitu connectionnya, karena saat itu cinta yang terjadi itu bukan cinta dopamin lagi. Tapi serotonin, ada rasa nyaman. Oksitosin gitu, ada rasa menurut cinta yang ngebonding satu sama lain. Nah, jadi memang honeymoon period itu adalah momen ketika cinta dopamin ini mulai menurun dan mulai berganti dengan cinta lain tadi yang oksitosin, dengan serotonin, di mana kita pengen ngejaga gitu. Menarik. Jadi sebenarnya kayak tadi kan di pertanyaan kedua, kalau misalnya cinta yang makin kesini itu ada berantemnya, ada rasa nggak nyamannya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau menurut Sora bagaimana? Kalau menurut aku ya, berantem tuh nggak apa-apa di sebuah hubungan. Justru harus ada. Betul. Karena itu salah satu cara komunikasi. Betul sekali. Justru kalau nggak ada berantem, malahnya jadi kayak komunikasinya nggak terjalin. Malah jadi kayak siapa tahu salah satunya malah memendam atau malah kayak tidak mengkomunikasikan itu. Aku setuju banget. Jadi aku beberapa kali ya, misalnya pas kita lagi book tour atau di podcast ini, beberapa orang berkomentar bahwa, ih enak ya melihat hubungan antara Sora dengan Andreas. Guys, kami ini sering berantem. Sering. Terakhir Bahkan berantem untuk hal tuh kecil. sekitar beberapa hari yang lalu ya, gara-gara masalah berangkat gitu, masalah waktu. Itu bisa. Tapi yang penting adalah bagaimana setiap berantem itu ya memang ada solusinya. Solvingnya. Karena menurutku nggak mungkin dalam satu relationship itu nggak ada berantem. Lah kita aja bisa berantem sama diri sendiri, apalagi sama orang lain, gitu kan. Jadi hubungan yang wajar itu adalah hubungan yang tetap ada sukanya, ada marahnya, ada bencinya bahkan kadang-kadang. Tapi yang penting sama-sama mau berkembang, ya sama-sama mau untuk menjadi lebih baik untuk pasangannya. Oke, jadi sekarang kita mau bahas masuk aja ke semangka kali ya. Oke. Saatnya masuk ke sesi Semangka. Cing, cing.
Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Oke, jadi kita masuk ke sesi semangka aja kali ya gitu. Nah, jadi gimana sih kalau kita udah ketemu love bomber nih, kita sadar kalau ini pelakunya adalah pasangan kita adalah seorang pelaku love bombing, Oke. seorang love bomber. Oke, jadi yang paling penting adalah kita mesti sadar, kita mesti menyadari bahwa kita lagi menjadi korban atau menjadi pelaku. Itu dulu aja, karena kalau nggak sadar nggak bisa diselesaikan. Iya. Lalu setelah kita menyadari itu, kita tentukan mau bersikap seperti apa. Nah, aku sering mengajak pasien untuk melakukan suatu reality check. Ya, reality check itu adalah kita membayangkan nih, kayak misalnya kita suruh ngecek nih ya, ibaratnya ngecek kondisi sekarang ini bener nggak sih, masuk akal nggak sih? Misalnya kita bayangkan ada orang nih mengatakan, aku baru ketemu kamu, baru kenal seminggu, tapi aku sudah yakin mau menikah sama kamu. Rasanya berbunga-bunga. Agak-agak. Nah, reality check adalah kita ngecek, bener nggak sih seperti itu? Kita bisa bayangkan teman kita, misalnya, baru kenal seseorang seminggu, terus tahu-tahu dijanjikan macam-macam, mau dinikahi. Masuk akal nggak sih seperti itu? Nah, reality check seperti itu. Ya, jadi kita perlu untuk sadar, ini masuk akal atau enggak. Lalu setelah itu, kalau kita memang merasa, wah ini love bombing nih, kita bisa ngecek dengan cara membuat boundaries. Ya. Dengan cara kita menyatakan, mendeklar bahwa, sorry nih, aku kayaknya nggak bisa terlalu cepet deh, this is too fast, gitu. Aku butuh untuk jarak dulu, kayaknya kita terlalu sering ketemu. Aneh ya, justru kan orang pengen sering-sering ketemu. Di sini justru kita ngecek dengan cara, coba deh kita jangan sering-sering ketemu, coba kita jangan terlalu dekat, aku pengen berjarak dulu. Nah, kita ngecek, lalu respon orang tersebut, itu akan berbeda-beda, tergantung motivasi dia apa. Kalau menurut Sora, respon yang bagus, yang ideal itu seperti apa? Ketika misalnya nih, kamu bilang bahwa aku butuh space, kira-kira responku yang bagus itu seperti apa? Respon yang menurut aku bagus ya adalah respon yang dewasa gitu, kayak yang oke gitu. Mungkin emang kita terlalu cepat gitu. Yes. We going too fast gitu. Jadi, responku yang mungkin mau coba untuk mendengarkan itu, Iya. mempertimbangkan itu. Iya, mempertimbangkan Tapi itu. bayangkan kalau misalnya kamu bilang butuh space, aku, loh kenapa? Kamu mau ninggalin aku? Enggak kok, tenang aja, aku nggak bakal bla bla bla. Iya. Apabila dia semakin ngotot, untuk itu dia semakin marah, malah semakin memperbesar serangannya, hati-hati, itu kan justru jadi tanda tanya. Kenapa nih kok seperti ini? Terlihat seperti mau mengendalikan ya. Betul sekali. Nah, ingat tadi bahwa dasarnya love bombing ini bukan mau mencintai, tapi dia mau mengendalikan. Mungkin ada dasar cintanya. Tapi dia pengen mengendalikan supaya dia jadi yang pegang kuasa dalam relasi tersebut. Jadi ya kalian pertama bisa sadari, lalu tentukan bahwa kalian ini reality check, ini masuk akal atau enggak. Lalu ketiga, membuat boundaries itu. Lalu ngeliat nih respon si orang ini gimana ketika kita membuat boundaries tersebut. Nah, yang keempat adalah, ini paling penting juga nih, kita juga perlu membangun hidup tanpa adanya orang tersebut. Ingat tadi kan, ini kan dopamin yang meningkat, lalu dia merasa kayak, wah aku merasa dicintai. Ya. Kalau dia nggak punya sesuatu buat dilakukan selain interaksi dengan orang tersebut, wajar dong dia bakal nyari-nyari lagi. Iya. Oke, dan itulah perlunya untuk kamu ketemu dengan teman, melakukan aktivitas baru untuk mengetahui bahwa ada hidup selain interaksimu dengan orang ini. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih, orang ini, aduh kalau nggak sama dia, aku sama siapa lagi? Itu Betul kayak sekali. gimana? Nah, ini adalah kepercayaan story. Di buku Semangka ya, aku menuliskan tentang kita tuh punya narasi dalam hidup kita. Dan bahaya, kalau misalnya tadi, narasi yang muncul adalah, duh, hanya orang ini yang bisa menerimaku apa adanya. Itu narasi. Ketika narasi itu diulang terus-menerus, suatu saat kita bakal jadi percaya dengan cerita itu. Akhirnya suatu saat dia benar-benar jadi percaya bahwa orang ini memang love bombing aku. Tapi kalau nggak ada dia, aku nggak tahu mau sama siapa lagi. Iya. Gitu. Jadi kita perlu untuk menyadari bahwa tanpa orang ini, kita tetap kok pantas untuk dicintai. Kebetulan sejauh ini kamu cuma ketemunya dia. Gitu. Oke. Dan ini mungkin ya beratnya adalah memang nggak adil karena tadi pertama, bagi si korban dia jadi punya ekspektasi yang nggak realistis. Nah, jadi nggak adil bagi calon pasangannya berikutnya. Kenapa? Karena calon pasangan berikutnya jadi berkompetisi dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Contohnya? Bayangin nih bahwa kok pasanganku yang baru cuma nganternya sekali seminggu sih. Yang sebelumnya tuh bisa nganter sampai berkali-kali seminggu. Kok dia pas datang cuma ngebawa minuman doang sih, pasangan sebelumnya bawa bunga satu buket. Jadi akhirnya dia pelakunya ini bukan cuma membuat damage pada si korban, tapi juga mempersulit relationship berikutnya. Oke. Karena jadinya nggak masuk akal untuk dikejar. Jadi ada ekspektasi yang lebih tinggi juga ya? Betul sekali. Itu, Oke. makanya kita perlu menyadari juga bahwa kalau misalnya mau membangun hidup yang baru, perlu sadar bahwa yang kemarin dilakukan itu nggak masuk akal untuk dipertahankan dalam waktu lama. Jadi
Apabila ada orang lain yang mendekati, mencintai kamu dengan cara yang lebih lembut, hargailah itu. Ya. Prinsipku gampang sih gini, mencintai sesekali itu mudah, yang sulit itu mencintai secara konsisten. Oke, love bombing misalnya nih, aku jadi kepikiran. Love bombing ini tuh nggak pernah nih, korban itu tidak pernah mengalami love bombing dari seseorang. Nggak pernah nih, misalnya aku nggak pernah mengalami love bombing, tapi aku pernah melihat seorang di love bombing. Misalnya aku pernah ngelihat teman aku di love bombing, misalnya aku pernah ngelihat Kathleen di love bombing. Kathleen tuh padahal Kathleen tuh korban love bombing, cuman aku melihatnya seperti, ih so sweet banget pacarnya Kathleen, seminggu setiap datang bawain bunga, setiap datang dibeliin kalung, setiap datang dibeliin di traktir fine dining. Wah, itu Ya gede udah, banget. kamu sama pacarnya Kathleen aja. Misalnya, kalau gitu. contohnya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah perilaku love bombing gitu sama cowoknya Kathleen gitu. Cuman aku tuh kan nggak pernah itu. Cuman kan aku jadinya set the bar so high gitu ya. Cuman itu kan sesuatu yang aku nggak pernah alami gitu. Tapi untuk sekitarnya Kathleen itu kayak terus Kathleen posting di sosial media. Iya. Gitu kayak, woi lihat nih cowok aku kayak gini, cowok aku kayak gini gitu. Itu dampaknya juga untuk sekitarnya itu. Bener sih, bisa jadi. Ya juga bisa ya. jadi Karena tadi buruk kan juga bagi nggak orang sih? sekitarnya jadi merasa ini nih standar nih. Ya, ini jadi standar dulu kita nggak sih? menerapkan standar TikTok. Itu Iya. di episode dulu banget ya. Iya. Betul. Iya. Nah jadi makanya ini dampaknya nih pelakunya satu, tapi korbannya bisa jadi Banyak. macam-macam, bisa jadi banyak. Ya itu juga bisa jadi berdampak buat sekitarnya juga ya. Dan ketika Kathleen tidak mendapatkan itu, sorry ya Kat, jadi contoh gitu. Ketika Kathleen tidak mendapatkan itu, malah jadi nuntut juga kan ke cowoknya dia gitu. Betul. Oh, I see. Hati-hati ya. Jadi kalau kalian melihat di sosial media yang setiap minggu fine dining ataupun yang setiap minggu dikasih bunga, cukup hati-hati, siapa tahu teman kalian adalah korban love bombing. Dan di postingnya bagus-bagus doang. Iya, ingat kalau di sosial media we show the best and hide the rest. Kayak gitu. Oke, kalau gitu balik lagi kita ke honeymoon phase. Gimana cara memperpanjang si honeymoon phase? Tadi ya 6 bulan sampai 2 tahun. Bisa nggak tuh dipanjang-panjangin sampai 3 tahun atau 5 tahun? Bisa, kita perpanjang subscription. Bayar. Jadi pada dasarnya begini kan, kenapa sih honeymoon phase itu terjadi? Tadi kan dopamin meningkat, tapi sering waktu ini bakal turun. Nah, dopamin ini akan meningkat lagi dengan sesuatu yang baru. Bukan dengan Pasangan kompetisi. baru. Salah satunya itu, tapi ya kan ada cara lain ya. Tapi itu masuk akal juga loh. Itulah kenapa orang jadi setelah misalnya berapa tahun jalani hubungan, begitu ketemu yang potensial partner yang baru, langsung merasa, wah, aku nggak pernah merasakan cinta seperti ini begitu tinggi. Ya karena ini baru, semata-mata itu saja. Oh. Oke. Nah, novel Wah, jadi kayak bisa dipotong nih. Psikiater ini menyarankan selingkuh. berganti pasangan gitu. Setiap Bukan 2 ya, guys, tahun. ya, bukan begitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita ngomong tentang novelty atau sesuatu yang baru, itu nggak harus dengan orang yang baru. Bisa oke. jadi suasana baru. Kalau biasanya kalian ke mall yang A, bolehlah nih ke mall yang C, begitu. Kalau biasanya makan di rumah, boleh deh sekali-sekali fine dining di luar. Oh, itu tuh ada yang rules yang ingat nggak sih yang kayak setiap, aduh aku lupa lagi rules siapa, yang setiap 7 hari pergi keluar, yang setiap sebulan apa-apa gitu. Jadi kayak pernah dengar nggak Aku sih? pernah dengar, tapi aku memang lupa juga Iya, waktu itu. Jadi iya, kita iya. nggak terlalu akurat nih untuk ngomongin Nggak sekarang terlalu ini. kuat ya, tapi ya adalah yang kayak gitu rules. Ya kalau kalian ada yang tahu boleh kali ya di komen. Ya itu ya rules yang setiap 3 hari ngapain gitu, kayak kasih kegiatan baru, itu juga mungkin salah satu perpanjangan kali ya untuk honeymoon phase. Bisa. Kita bisa membentuk sebuah ritual, ya ritual bersama dengan pasangan. Itu tadi kita membuat suatu aturan, misalnya, yuk kita sepakati seminggu sekali kita bakal mencoba makanan baru. Sebulan sekali kita bakal datang ke tempat yang baru. Setahun sekali kita bakal ada travel ke tempat yang agak jauh. Nah, ritual-ritual seperti ini juga salah satu cara untuk memperpanjang si honeymoon period tersebut. Ya, dan juga kan sebenarnya ada hal-hal kecil yang simple kayak misalnya pillow talk. Misalnya kita pillow talk, kita sebelum bobo ngobrol-ngobrol gitu, itu nggak apa-apa juga. Memang disepakati bahwa no phone at bed, misalnya bawa malam hari untuk ngobrol saja, itu bisa seperti itu. Begitu. Oh, jadi emang koneksi ya, connections itu tuh memperpanjang juga masa honeymoon period. Betul. Oh, that's sekali. why kita juga sering, kita bagus relationship-nya karena kita sering banget connections-nya ya. Betul, dan kami sering berantem karena hal-hal baru.
Iya, ya kita nggak pernah ya. Iya, sebisa mungkin berantem pun jangan hal-hal yang sama-sama aja, tapi juga hal-hal yang baru juga. Gitu. Oke, kalau gitu bisa nggak sih si honeymoon period ini ada part 2-nya? Nih, kayak ini Twitter, kalau rame lanjut part 2. Tapi ini pertanyaan yang bagus banget loh. Bisa nggak honeymoon period ada part 2-nya? Ya? Dan kalau secara teori memang bisa. Tapi syaratnya ini terjadi setelah suatu krisis dalam hubungan. Sering nggak dengar cerita bahwa ada orang nih ya, mereka berpasangan, habis itu masalah, jadi mereka renggang. Tapi setelah itu mereka berhasil melewati itu. Misalnya nih, masalahnya gara-gara ada sosok mertua, masalahnya gara-gara ada sosok orang ketiga, gara-gara masalah keuangan, gara-gara masalah anak. Ketika mereka bisa melewati fase krisis tersebut, hubungan mereka jadi makin dekat. Karena ini nih membuat mereka jadi sadar bahwa kita nih bareng-bareng. Ketika kita bareng-bareng mengerjakan sesuatu, itu bisa loh menyelesaikan masalah. Makanya banyak sekali honeymoon phase yang kedua itu sering terjadinya ketika terjadi suatu masalah. Ya setelah terjadi suatu masalah dan mereka bisa menyelesaikan itu. Entah mereka selesaikan secara sendiri ataupun mereka menyelesaikan itu dengan bantuan profesional gitu. Jadi buat teman-teman, jangan ragu kalau misalnya kalian ada berantem atau apa, itu nggak apa-apa, itu sangat-sangat wajar. Oke? Yang penting adalah gimana meresolusi itu. Oke, kita baru aja ditambahin nih sama manajernya Andreas, Oh iya, Mas ada Ian. contekannya nih. Ada Nah. contekannya. Tips untuk memperbaiki hubungan kalian bersama dengan pasangan supaya selalu hot setiap saat. Anjay. Ya, kalian butuh membuat suatu ritual. Sepakati dengan pasangan kalian, yaitu misalnya setiap 2 minggu, usahakan untuk ngedate ke tempat yang baru kalau bisa. Jangan itu aja. Boleh. Ya. Lalu setelah 2 bulan, atau setiap 2 bulan, maka butuh suatu quality time saat weekend. Ini akan jadi sulit bagi yang sudah memiliki anak. Makanya aku pernah dengar tuh ada konsep Child Free Day. Nah, pernah kan dengar Car Free Day? Oh. Nah, Car Free Day itu kan pada saat misalnya weekend, misalnya nggak ada mobil lewat. Nah, sama ini Child Free Day. Jadi, memang diniatkan di hari-hari tertentu, ini quality time hanya berdua kalau bisa. Anak mungkin dititipkan gitu ya. Titipkan, mungkin titip kepada mertua, kepada tetangga, kepada Pak RT. Nggak bisa Nggak bisa. Pokoknya titipkan kepada orang yang dipercaya. Iya, Nah, jadi iya, pada iya. saat itu, setiap 2 bulan ini adalah quality time yang bareng-bareng itu. Dan setiap 2 tahun setelah mengumpulkan uang cukup lama, maka bolehlah ya Take ada a long vacation sih. vacation ya, yang agak panjang, agak jauh sedikit begitu. Nah, dengan ini bisa dipastikan bahwa kita nggak nunggu liburan jangka panjang doang nih. Cuma bisa liburan 2 tahun sekali, tapi juga setiap 2 minggu, setiap 2 bulan ada hal baru yang terjadi. Yaitu kalian untuk memperpanjang masa honeymoon period. Oke, terima kasih ya. Contekannya bermanfaat sekali. Betul. Nice banget sih. Oke, mungkin sekian aja kali ya pembahasan tentang love bombing dan honeymoon period. Jadi mulai sekarang ya teman-teman sudah tahu nih, oh bedanya seperti ini. Supaya pasangan kalian tahu, share juga ke dia. Supaya pasangan kalian juga satu bahasa nih ya. Iya, Dan iya. jangan dikit-dikit kita bilang, oh ini kamu love bombing nih, kamu udah gak sayang aku lagi. It's belum tentu guys. Belum tentu ketika turun itu tuh love bombing artinya enggak. Kecuali turunnya dalam waktu seminggu. Betul sekali ya. Dan hati-hati ketika polanya berulang-ulang terus tuh, dia memberikan, dicabut, memberikan lagi, cabut. Hati-hati, bendera merah, red flag guys. Ya kibarin di sini. Amar tolong ya diedit. Ya. Kibar bendera merah. Oke, ternyata seru juga ya bahas relationship, tapi relationship itu panjang banget, jadi kita mungkin butuh waktu buat ngebahas lagi. Iya, panjang banget gitu. Nah, oke. Sekian aja kali ya, kita tutup aja sesi hari ini. Untuk sesi selanjutnya juga kita harus bahas lagi relationship kali ya. Boleh. Tadi tuh ada yang aku mention tentang toxic relationship. Kan love bombing itu adalah salah satu toxic relationship tuh. Yaudah kita bahas lagi tuh toxic relationship. Boleh. Ya, kita bahas toxic relationship dan berbagai teknik manipulasi yang digunakan oleh pasangan Anda untuk mengelabui Anda. Keren ya? Oke. Oke guys ya. Dan buat Dari mantan buaya guys. tidak dong. Ya. Saya adalah orang baik. Itu salah satu bentuk manipulasi guys. Hati-hati, kita bahas di periode berikutnya. Oke, selamat ketemu lagi di ruang tunggu selanjutnya. Dan Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, dan Oke. nyalain notification kali ya biar tahu nih supaya wah ada video baru langsung kirim ke pasanganku. Dan jangan lupa Iya. guys share ya sebanyak-banyaknya. Share dong di story IG gitu bilang kayak wah podcast hidden gem. Waduh. Ya mumpung masih sedikit loh yang nge-subscribe. Nanti kalau udah 10.000 udah nggak hidden gem lagi. Betul sekali guys ya. Oke, terima kasih semuanya.
Dan oh iya, buat teman-teman yang mau untuk bertanya, kalian boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau Ada di link di description box kalau kalian mau anonymous atau mau ya kayak aduh aku malu nih kalau nama aku kesebut. Jadi kalian tinggal diklik aja di link yang ada di description box. Di situ terus kalian langsung aja nanya. oke, nanti pertanyaan-pertanyaan yang seru kita kelompokkan dan mungkin kita jadi bahas di podcast Ruang Tunggu berikutnya. Oke. Sampai jumpa di Ruang Tunggu berikutnya dan ingat, semua perhentian pasti ada cerita. Bye bye. Selamat nunggu ruang tunggu. Gini guys, meminta maaf itu nggak selalu sesuatu yang buruk. Bahkan minta maaf itu baik. Tapi meminta maaf harus diikuti dengan perubahan. Solusinya dong kakak. Jadi gimana dong? Gini Oke. kalau kita mau lepas dari trauma dari toxic relationship atau dari mau ngelepas dari trauma bonding ini. Toxic relationship itu berarti kan suatu hubungan yang nggak sehat. Yang nggak sehat itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pemukulan bisa jadi Iya. gitu. Tapi orang memukul nggak selalu dalam bentuk manipulasi. Ada orang yang mukul aja langsung.